berjumpa lagi dengan saya, Bu Tuta. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi kelas 11 kurikulum 2013, yaitu karya tulis ilmiah. Nah, sampai mana batasan materinya dan bagaimana penjelasan materinya? Yuk simak penjelasan berikut ini. Baik, mari kita mulai membahas materi karya tulis ilmiah untuk kelas 11 kurikulum 2013. Dan sesuai dengan hal tersebut, kita menggunakan buku acuan, buku dari Kemendikbud, buku Bahasa Indonesia kelas 11 kurikulum 2013. Berbicara tentang karya tulis ilmiah, ini merupakan suatu keterampilan menulis yang menurut beberapa sumber atau mungkin banyak sumber mengatakan bahwa mempelajari karya tulis ilmiah ini cukup sulit, atau mungkin menulis karya tulis ilmiah ini cukup sulit. Kenapa sulit? Karena step-stepnya yang rumit, langkah-langkahnya yang cukup panjang. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, mari kita buktikan apakah betul menulis karya tulis ilmiah itu merupakan hal yang sulit. Ini batasan materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan mengenali karakteristik karya tulis ilmiah, kemudian tujuannya, manfaatnya, jenis karya ilmiah, persyaratan menulisnya itu bagaimana, kriteria pemilihan topik bagaimana, strukturnya ada apa saja, bentuk penyajiannya apa saja, dan yang terakhir, sistematika penyajiannya bagaimana. Nah, inilah beberapa karakteristik karya ilmiah. Perlu kita pahami bersama dalam menulis karya tulis ilmiah, itu ada standarnya, ada aturannya, ada sistematikanya yang jelas. Meskipun dalam beberapa instansi atau lembaga itu memiliki sistematika yang berbeda-beda, tetapi konsep dasarnya atau sistematika dasarnya itu pasti sama. Kemudian yang kita perlu pahami juga bahwa karya tulis ilmiah ini adalah laporan atau penelitian yang nyata. Jadi semua data-datanya harus berdasarkan fakta. Dan itulah yang membuat karakteristik karya tulis ilmiah itu bersifat objektif. Untuk memperdalam mengenali karakteristik karya tulis ilmiah, mari kita bahas satu persatu bagian dari karakteristik karya tulis ilmiah ini. Yang pertama, karangan ilmiah merupakan penyampaian informasi faktual terhadap suatu masalah yang disusun secara tertulis menurut ketentuan yang berlaku. Yang kedua, karangan ilmiah merupakan karangan yang menyajikan fakta umum. Karena tadi faktual, maka di sini ada fakta umum dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Yang ketiga, karangan ilmiah merupakan tulisan yang mengandung kebenaran objektif karena didukung oleh informasi yang teruji kebenarannya dengan data pengamatan yang objektif pula. Jadi dalam karya tulis ilmiah ini tidak ada sesuatu yang bersifat subjektif. Yang keempat, karangan ilmiah merupakan laporan tertulis sebagai hasil pengamatan suatu gejala, pendapat, atau penelitian yang bersifat faktual, dialisis, dan dikaji berdasarkan metode ilmiah. Nah, meskipun di sini ada pendapat, tapi pendapatnya itu tetap mengacu pada teori. Begitu ya. Kemudian yang kelima, karangan yang mampu menjawab apa, mengapa, bagaimana, atau di mana suatu masalah dan gejala itu terjadi. Biasanya poin kelima ini tertuang pada rumusan masalah yang ada di bab 1. Kemudian yang keenam, karangan ilmiah merupakan karangan yang memiliki sifat keilmiahan, yaitu sifat yang diperoleh melalui metode pengkajian, fakta, dan gejala secara eksak. Ketujuh, karangan ilmiah merupakan tulisan yang harus disusun secara sistematis, logis, cermat, berlaku umum, dan bahasanya lugas menggunakan bahasa formal
tidak emotif, dan tidak persuasif. Jadi dalam karya tulis ilmiah itu tidak ada kalimat yang berusaha untuk mengajak, mengimbau, atau memengaruhi pembaca. Jadi semua isi dalam karya tulis ilmiah itu sifatnya adalah informatif. Yang terakhir, karangan ilmiah merupakan suatu tulisan yang membahas ide, gagasan, argumen, dan pendapat yang disusun menurut aturan tertentu dan menggunakan metode pendekatan ilmiah. Begitulah kira-kira penjelasan uraian karakteristik karya tulis ilmiah. Untuk selanjutnya, mari kita bahas tujuan karya tulis ilmiah dan juga manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari ini untuk apa. Tujuannya yang pertama memberikan penjelasan, yang kedua memberi komentar atau penilaian. Meskipun ada kata penilaian, tetapi di sini penilaian terhadap data yang didasarkan pada teori acuan. Jadi sifatnya bukan subjektif tapi tetap objektif. Yang ketiga memberikan saran, kemudian menyampaikan sanggahan yang berdasarkan acuan pada teori lagi ya, kemudian membuktikan hipotesis dan membuat suatu rancangan. Kemudian kita bahas manfaat karya ilmiah. Yang pertama, melatih berpikir tertib dan teratur karena ada sistematikanya. Kemudian melatih mengatur atau mengorganisasikan pikiran secara sistematis dan logis sehingga karangannya mudah dipahami oleh pembaca. Melatih menggunakan fakta supaya karangannya jelas dan tidak disalah tafsirkan. Melatih untuk tetap konsisten dalam sikapnya yang objektif, melatih untuk terampil memecahkan berbagai masalah, meningkatnya minat penulis untuk menambah wawasan menjadi luas dan berbobot, dan yang terakhir, melatih menggunakan bahasa yang komunikatif, ilmiah, sehingga tulisannya mudah diserap oleh pembaca. Oleh sebab itu, diksi atau kosakata menjadi hal yang penting dalam menulis karya tulis ilmiah. Karena dengan diksi yang tepat, apa yang dimaknai oleh pembaca akan sama dengan hal yang ingin kita sampaikan kepada pembaca. Setelah kita membahas tujuan dan manfaat karya tulis ilmiah, selanjutnya kita akan membahas persyaratan dalam menulis karya ilmiah. Yang pertama, penulis harus menguasai teori. Misalnya, kamu akan meneliti keadaan sosial suatu masyarakat, maka kamu pun harus menguasai teori tentang sosial tersebut. Bagaimana kita bisa memaknai data kalau kita tidak menguasai teorinya? Kemudian yang kedua, memiliki pengalaman, setidaknya pernah menjadi peneliti atau pernah observasi kecil-kecilan. Kemudian yang ketiga, bersifat terbuka. Jadi kita tidak boleh kaku terhadap pendapat kita, tetapi kita juga harus terbuka terhadap temuan-temuan yang kita jumpai dalam penelitian tersebut. Yang keempat, bersifat objektif. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan berbahasa. Nah, kemampuan berbahasa ini digunakan untuk menyampaikan hasil yang telah kita teliti kepada pembaca. Selanjutnya, bagaimana kriteria pemilihan topik? Yang pertama, topik harus bersifat problematik atau ada masalahnya. Kemudian yang kedua, topik harus ada manfaatnya dan layak untuk dibahas. Dan juga harus faktual tentunya ya. Ketiga, topik dikenal dengan baik. Kemudian bahan yang diperlukan dapat diperoleh dan cukup memadai, termasuk teorinya, termasuk data dan sumber datanya. Kemudian yang kelima, topik tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Dan yang terakhir, topik menarik untuk dibahas. Bentuk penyajian karya ilmiah itu ada 3. Yang pertama populer, semi formal, kemudian yang terakhir formal.
Karya ilmiah populer disajikan dalam bentuk karya yang ringkas. Ragam bahasanya bersifat populer atau cenderung santai, menarik, dan mudah dipahami meskipun tetap harus formal ya. Karya ilmiah populer biasanya dijumpai dalam media massa seperti koran atau majalah. Karya ilmiah semi formal biasanya digunakan dalam berbagai jenis laporan dan makalah. Secara garis besar, karya ilmiah semi formal memiliki sistematika sebagai berikut. Yang pertama, halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Sedangkan karya ilmiah formal biasanya dijumpai dalam penelitian-penelitian ilmiah, skripsi, tesis, atau disertasi. Dan struktur dalam karya ilmiah formal ini merupakan struktur yang lengkap, sistematika yang lengkap. Nanti kita akan bahas secara detail. Nah, struktur karya ilmiah baik itu populer, semi formal, ataupun formal itu ada 3: pendahuluan, isi, dan penutup. Dalam video ini kita akan membahas secara detail tentang sistematika penyajian karya ilmiah yang formal. Bagiannya ada pelengkap awal, bagian utama atau inti bab 1 sampai bab 5, dan bagian pelengkap akhir. Bagian pelengkap awal itu terdiri atas judul, halaman pengesahan, halaman persembahan, moto, halaman pernyataan keaslian karya, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel opsional, kemudian daftar lampiran. Dalam merumuskan judul itu ada kriteria. Yang pertama, judul harus sesuai dengan topiknya. Judul harus mampu menggambarkan seluruh isi karangan. Judul memiliki konsistensi dengan subjek penelitian, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Judul sebaiknya memiliki minimal 2 variabel yang saling menunjang, mengarahkan, dan berkaitan. Judul harus menarik, singkat, padat, dan harus jelas. Judul tidak boleh bermakna ganda. Nah, dalam hal ini judul dirumuskan tidak dalam bentuk kalimat yang minimal terdiri atas subjek dan predikat, tetapi judul itu dirumuskannya dalam bentuk frasa. Selanjutnya, komponen yang ada pada kata pengantar. Pertama, ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, penjelasan mengenai adanya tugas pembuatan karya ilmiah, penjelasan mengenai pelaksanaan, informasi tentang bimbingan atau arahan atau bantuan yang diperoleh, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu, pernyataan keterbukaan terhadap kritik dan saran, dan yang terakhir identitas penulis karya ilmiah. Kemudian abstrak yang merupakan bagian penting dalam karya tulis ilmiah, karena abstrak ini berisi tentang gambaran seluruh isi karangan dari awal hingga akhir yang sesingkat-singkatnya dan tidak boleh melebihi 200 kata. Biasanya abstrak ini berteks bahasa Indonesia dan berteks bahasa Inggris, jadi ada 2 versi. Kemudian unsur-unsur yang ada dalam abstrak itu pokok masalah yang dibahas, tujuan pembahasan, teori yang digunakan, sumber data dan data, metode dan teknik penelitian, dan yang terakhir temuan ilmiah atau jawaban atas pembahasan karya tulis ilmiah. Nah, daftar tabel dan daftar gambar itu merupakan hal yang bersifat opsional dalam karya tulis ilmiah. Kalau ada ya dicantumkan, kalau tidak ada tidak usah dicantumkan. Kemudian ada daftar lampiran, kalau ini sudah pasti ada dalam karya tulis ilmiah. Baik, selanjutnya saya akan membahas bagian inti dari karya tulis ilmiah dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Bab 1 itu isinya ada latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian itu apa sih? Yaitu isinya membahas alasan yang mendorong pemilihan topik. Kemudian juga telaah pustaka atau komentar mengenai tulisan yang
telah ada yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, jadi penelitian sebelumnya. Kemudian ada manfaat praktis dan perumusan masalah pokok. Kemudian yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah ini menjadi hal yang penting dalam karya tulis ilmiah karena ini nanti yang akan dijawab di bab 4. Rumusan masalah itu isinya pembatasan masalah yang dibahas, kemudian perincian masalah yang dibahas, dan dikemukakan dalam bentuk kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Kemudian permasalahannya memerlukan pemecahan solusi. Jadi bab 4 nanti intinya membahas atau menjawab rumusan masalah. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan membedakan tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Kalau tujuan penelitian itu isinya garis besar hasil yang ingin dicapai atau diperoleh dari masalah yang dibahas. Dituliskannya dalam bentuk pernyataan dan memiliki korelasi yang tinggi dengan pertanyaan pada rumusan masalah. Jadi biasanya tujuan penelitian itu kalimat mengulang dari rumusan masalah dalam bentuk pernyataan dan ditambah dengan kata kerja. Kemudian manfaat penelitian itu dampak yang dihasilkan dari pencapaian tujuan. Dituliskan dalam bentuk pernyataan dan dituliskannya biasanya dalam dua jenis, misalkan manfaat praktis dan manfaat teoritis, atau manfaat bagi penulis dan manfaat bagi pembaca. Jadi kalau tujuan penelitian itu sebelum meneliti, kalau manfaat penelitian itu hasil setelah meneliti. Kemudian ruang lingkup penelitian itu adalah pembatasan variabel yang digunakan. Kamu mau meneliti apa? Misalkan tentang sekolah mana? SD, SMP, atau SMA. Misalkan SMA mana? Kelas berapa? Itu yang dinamakan dengan ruang lingkup penelitian. Sedangkan sistematika penyajian diungkapkan dalam bentuk uraian paragraf. Jadi nanti sistematikanya mau bagaimana urutannya? Mulai dari bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metodologi penelitian, dan sampai bab 5. Kemudian bagian inti selanjutnya dari karya tulis ilmiah yaitu bab 2 kajian teori atau kajian pustaka. Isinya apa? Isinya ya prinsip-prinsip teori atau teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis data pada bab 4 nanti. Nah, maka perlu diperhatikan alasan pilihan teori yang dipakai itu, kelebihan dan kekurangannya. Kemudian, apakah teori itu mampu atau mumpuni untuk menganalisis data yang kita peroleh. Bagian inti yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini adalah cara-cara kita meneliti. Yang pertama, jenis penelitiannya apakah kualitatif atau kuantitatif, kemudian sumber datanya dari mana, dan datanya berupa apa, bendakah atau manusiakah atau yang lain. Selanjutnya, metode yang kita gunakan itu seperti apa? Apakah metode deskriptif yang hanya menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya tanpa perlakuan apapun? Ataukah metode eksperimen yang bertujuan untuk memperoleh gambaran atas suatu gejala setelah mendapatkan perlakuan? Jadi yang tadi belum mendapatkan perlakuan, nah yang ini sudah mendapatkan perlakuan. Ataukah metode penelitian kelas yang bertujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan di dalam kelas tertentu. Yang terakhir, teknik. Teknik yang digunakan seperti apa? Apakah wawancara, apakah observasi, apakah kuesioner, atau yang lainnya. Bab 4 ini merupakan bagian puncak dari menulis karya ilmiah. Isinya apa? Ya berarti hasil penelitian atau data itu dimaknai dengan teori pada bab 2 dengan cara metodologi pada bab 3. Lebih jelasnya lagi, bagian bab 4 ini berisi paparan tentang isi pokok dari karya tulis ilmiah yang terkait dengan rumusan masalah. Jadi menjawab rumusan masalah.
Kemudian data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan lain sebagainya dibahas dengan menggunakan teori yang ada di bab 2. Dan pembahasannya bisa dilengkapi dengan sarana pembantu seperti bagam, tabel, gambar dan lain sebagainya. Biasanya disajikan dengan bentuk 4.1 deskripsi data. Jadi deskripsi data itu menuliskan data yang telah kamu peroleh. Datanya dituliskan dulu di 4.1. Kalau tidak muat sampelnya saja, kemudian sebagian ditulis di lampiran. Dan 4.2 yang berisi analisis data ini membahas hasil survei berdasarkan literatur. Jadi data yang sudah kita peroleh tadi dimaknai, dianalisis berdasarkan teori pada bab 2. Bab 5 ini berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Simpulan merupakan pemaknaan kembali dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Biasanya hanya ditulis dalam bentuk satu paragraf. Yang kedua, saran yang perlu disampaikan kepada pembaca berkenaan dengan topik atau mungkin juga saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagian pelengkap akhir dari karya tulis ilmiah ragam formal. Ada daftar pustaka, ada lampiran, ada indeks, dan ada daftar riwayat hidup. Yang pertama kita bahas daftar pustaka dulu ya. Dalam daftar pustaka ini memuat sumber kepustakaan baik berupa buku, majalah, koran, dan lain sebagainya. Kemudian penulisan sumber kepustakaan ini juga harus sesuai dengan tata aturan penulisan daftar pustaka. Nah, aturannya sebagai berikut. Yang pertama, ditulis berurutan secara alfabetis tanpa menggunakan nomor urut. Penulisannya nama yang sudah dibalik baru diurutkan secara alfabetis. Kemudian yang kedua, sumber tertulis atau tercetak yang memerlukan banyak tempat lebih dari satu baris ditulis dengan jarak 1 spasi. Sedangkan jarak antara sumber yang satu dengan yang lainnya itu 2 spasi. Yang terakhir, susunan penulisan daftar pustaka itu nama yang disusun di balik, kemudian tahun terbit, judul pustaka, kota terbit, dan penerbit. Nanti pada bagian akhir saya akan tunjukkan bagaimana penulisan daftar pustaka yang urut secara alfabetis. Bagian lampiran ini memuat contoh angket, bagan, tes, surat, dan lain sebagainya yang dianggap terlalu mendetail apabila dimasukkan ke dalam bagian inti karya tulis ilmiah atau ke dalam bab 4. Kemudian indeks itu memuat daftar istilah atau kata yang penting yang terdapat pada karangan untuk memudahkan pembaca mencari keterangan tentang istilah atau kata tersebut. Biasanya dalam karya tulis ilmiah itu terdapat kata khusus atau kata teknis yang tidak semua orang paham maknanya. Maka istilah-istilah tersebut perlu dimasukkan ke dalam indeks dan disertai dengan maknanya. Kemudian daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup itu merupakan identitas penulis yang berisi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, riwayat pendidikan, kemudian riwayat pekerjaan dan karya ilmiah atau daftar-daftar karya yang pernah ditulis dan hal lainnya yang dianggap perlu dikemukakan untuk publik. Nah, ini merupakan referensi sumber yang saya gunakan untuk membahas materi karya tulis ilmiah ini. Sebagai contoh, yang pertama, Suharsini Arikunto itu adalah nama aslinya, maka ketika dibalik menjadi Arikunto, Suharsini titik 2010 titik, kemudian judulnya tercetak miring, kemudian titik, kota terbit titik 2 dan penerbit. Nah, inilah materi terakhir yang akan kita bahas dalam video ini, yaitu unsur kebahasaan karya ilmiah. Yang pertama ada kata ganti yang bersifat impersonal. Biasanya kalau dalam karya sastra yang lain itu ada kata ganti dia, mereka,
beliau. Tetapi kalau dalam karya tulis ilmiah ini sifatnya impersonal, yaitu penulis, peneliti, ataupun pembaca. Yang kedua, menggunakan kalimat pasif, kecuali data kita merupakan data karya sastra yang menggunakan kalimat aktif. Yang terakhir, menggunakan bahasa yang lugas, bermakna denotatif, dan reproduktif. Demikian tadi penjelasan materi tentang karya tulis ilmiah. Gimana, mudah kan? Kalau masih ada yang bingung, silahkan boleh bertanya melalui Instagram Bilinguis atau boleh juga melalui line Felicitas. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video selanjutnya dan sampai jumpa.